Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Cia dari Sumatera Utara. Halo Cia. Nah, jadi pengalaman horor Cia ini Cia alami waktu dia lagi ikut kuliah lapangan pada tahun 2018 lalu, Wak. Jadi ceritanya waktu itu Cia ini lagi kuliah semester 7, jurusan biologi di salah satu kampus yang ada di Sumatera Utara. Nah, karena dia ini termasuk angkatan lama dan juga alhamdulillahnya reputasi Cia ini bagus, Cia pun dipercaya menjadi asisten dosen. Tugasnya yaitulah untuk ngebantuin dosen dalam urusan administrasi, mulai dari bikin laporan, nulis penelitian, sampai ngedampingin mahasiswa angkatan di bawahnya untuk kuliah lapangan, ya. Nah, pada suatu hari Cia ini kebagian jadwal untuk mengawal mahasiswa angkatan baru yang akan kuliah lapangan di sebuah hutan, Wak. Kita sebut aja namanya hutan lele, ya. Nah, di kegiatan ini adik-adik mahasiswa diminta untuk mengamati berbagai jenis tumbuhan yang ada di dalam hutan lele itu. Waktu itu juga Cia nggak sendirian, setidaknya Nadia adalah sekitar 15 asisten dosen yang juga ditugaskan pergi ke sana. Di antaranya ada sahabat yang namanya Robert, Noni, sama Arfi, Wak. Selebihnya ya udah teman-teman asdos lain lah gitu kan. Nah, rencananya kuliah lapangan ini akan berlangsung selama 3 hari 2 malam, Wak, di hutan lele ini. Pas acara nanti, mereka ini akan menginap bersama-sama di sebuah aula yang jaraknya memang tidak terlalu jauh dari hutan. Meskipun kedengaran itu seru, persiapan acara ini, Wak, sebenarnya bisa dibilang agak mendadak waktu itu, Nadia. Pihak kampus kami nih awalnya sempat nolak karena dulu pernah ada kecelakaan di kegiatan serupa. Tapi setelah dosen-dosen biologi ini meyakinkan lagi, barulah izin itu keluar dan kegiatan bisa diadakan. Itu pun mereka cuma dikasih waktu sebulan aja kami tuh, Nadia, untuk menyiapkan semuanya. Untungnya terkejar. Dah lah tuh kan, akhirnya Cia sama teman-temannya pun menyiapkan acara itu sebaik mungkin supaya semuanya berjalan lancar. Tanpa terasa, hari yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya tiba, Wak. Di hari Jumat siang, mereka berangkat naik bus ke kawasan hutan lele. Hari itu ada 100-an mahasiswa baru, 15 orang pendamping asisten dosen ini, serta beberapa dosen-dosen yang pergi ke sana. Suasana di bus awalnya ceria-ceria, Wak. Ada yang ngobrol, ada yang karaokean, ada yang juga yang tidur pulas itu selama perjalanan. Tapi begitu bus ini keluar kawasan kota dan masuk ke area hutan, suasananya perlahan berubah. Jalanan udah makin sepi, ya kan? Kanan kiri cuman ada pohon-pohon tinggi aja. Dan semakin bus kami melaju, kabut tipis juga terasa makin menyelimuti jalanan. Nah, nggak lama bus ini pun berhentilah pas di pintu gerbang kawasan hutan lele itu. Kedatangan mereka waktu itu disambut beberapa polisi hutan yang bertugas menjaga hutan, dan nggak lama kemudian 2 di antara beberapa polisi ini naik ke atas sepeda motor untuk menuntun sopir bus ini ke aula tempat mereka akan beristirahat, ya. Nah, begitu sampai, Cia dan rombongannya pun turun dari bus lalu langsung masuk ke aula nih, Wak, untuk naruh barang-barang mereka. Nah, nggak lama Cia sama beberapa asisten dosen yang lain ngasih tahu nih rundown kegiatan mereka sampai hari Minggu ke adik-adik mahasiswa itu. Setelah itu gantianlah para dosen yang maju untuk memberikan sambutan ke mereka semua yang ada di sana. Nah, dari beberapa dosen yang ngasih sambutan, Wak, ada satu dosen yang bilang kayak gini, "Anak-anak, jaga diri kalian baik-baik ya. Tempat yang kalian masuki sekarang ini adalah hutan. Kalian jangan bersikap sembarangan, ikuti aturan yang ada di sini," kata si dosen. Nah, dengar itu semua mahasiswa ya udah seolah-olah udah paham aja apa maksud si dosen ini, karena kan mereka juga sadar, Wah, kalau tempat ini bukan tempat biasa, ini tuh hutan. Jadi memang harus hati-hati gitu kan. Nah, selesai memberikan sambutan, para pendamping pun menyuruh adik-adiknya untuk istirahat dulu dan udah bebas mau ngapain aja lah kalian free time. Ada yang milih buat istirahat, ada yang mau jalan-jalan di sekitar aula, di luar aula, dan juga ada yang mau mandi nih supaya badan mereka lebih segar. Nah, di aula itu, di dalam aula ya, hanya ada 3 kamar mandi, Wak, yang bisa mereka pakai. 1 kamar mandi untuk perempuan, 1 lagi untuk laki-laki, dan 1 lagi khusus untuk dosen. Sementara di luar aula, panitia sudah menyiapkan ada 6 kamar mandi darurat yang bentuknya kotak, tanpa atap dan dindingnya dibuat dari terpal sederhana. Nah, dari 6 kamar mandi itu cuman 5 aja yang bisa dipakai untuk BAB dan BAK karena memang sempit kali. Sementara 1 sisanya yang memang agak dibuat agak luas itu bisa dipakai untuk mandi. Oke. Menjelang malam, mahasiswa pun mulai mandi nih, Wak, bergantian. Ada yang mandi di kamar mandi dalam aula dan ada juga mandi di kamar mandi darurat atau kamar mandi terpal tuh yang ada di luar tuh. Selesai mandi, mereka lanjut berkegiatan sebentar dan pas udah jam 9 malam, mereka semua
langsung disuruh tidur. Karena besok pagi sudah mulai nih kuliah lapangan mereka kan. Malam itu mereka semua tidur nyenyak, Wak. Walaupun mereka harus tidur berjejeran dan cuma pakai matras tipis aja di sana. Nyenyak tuh semuanya, bisa tidur. Nah, terus keesokan paginya mereka pun bangun dalam keadaan excited. Mereka betul-betul nggak sabar gitu loh untuk kuliah lapangan di hari pertama yang udah lama mereka tunggu-tunggu. Tapi siapa sangka rasa senang itu malah berubah menjadi ketakutan, khususnya untuk si Cia ini, karena di hari itu ada kejadian mistis yang menimpa Cia dan juga merembet ke yang lain. Nah, jadi Wak, sebelum kuliah lapangan ini dimulai, mereka dijadwalkan untuk ikut senam pagi dulu, pemanasan sebelum masuk hutan ya kan. Nah, subuh itu Nadia, para panitia termasuk aku bangun duluan nih untuk menyiapkan keperluan senam. Tapi pas baru aja keluar dari aula, Cia ini langsung notice, Wak. Di hadapannya ada sesuatu yang janggal. Ya sekitar 10 meter di depan aku, di seberang jalan tuh Nadia, pas kali di tepi hutan itu, Cia ngeliat ada seorang laki-laki yang duduk bersandar gitu di pohon, Wak. Terus kepalanya ngedongak ke atas. Dan dia ini kelihatan diam gitu loh, nggak gerak. Gitu. Nah, wajah laki-laki itu aku tengok nggak begitu jelas Nadia, soalnya cahaya matahari kan juga masih remang-remang ya kan, masih subuh. Aku nggak mikir aneh-aneh waktu itu, Nat. Dari pakaiannya, aku tuh cuma ngebatin, oh itu mungkin warga sini mungkin gitu. Karena bukan pakai pakaian yang biasa dipakai anak-anak panitia gitu kan. Akhirnya Cia pun berbalik, lanjutlah lagi nih buat bantuin panitia nyiapin keperluan senam, oke? Nah, setelah selesai senam, semua peserta pun balik lagi ke aula untuk sarapan. Dan habis itu panitia pun mengumpulkan mereka ke halaman besar, halaman di luar itu lagi untuk mulai kuliah lapangan nih. Pertama kali mereka harus membagi kelompok. Dibagilah menjadi 8 kelompok Nadia. Masing-masing kelompok didampingi 2 asdos nih. Dan waktu itu Cia kebagian ngedampingin kelompok 5. Dan dibagi nih kan, satu kelompok 2 asdos gitu. Nah, setelah dibagi, tugas mereka selanjutnya adalah masing-masing kelompok diwajibkan untuk mengamati tumbuhan di 5 titik berurutan. Oke. Nah, jarak antara titik 1 ke titik berikutnya itu paling sekitar 10 meter lah dia. Nah, nanti di titik terakhir, titik ke-5 ini ada di bagian tengah hutan. Jadi semakin mereka jalan, semakin mereka masuk ke dalam hutan. Paham ya? Nah, udahlah nih kan. Setelah selesai bagi kelompok, mereka semua pun berdoa supaya kuliah lapangan ini bisa berjalan lancar-lancar aja. Setelah berdoa bersama, salah satu dosen pembimbing bilang, "Anak-anak, ingat ya, ini bukan taman kota, tapi hutan. Kalian juga tamu di sini. Jangan petik apapun, jangan ambil apapun. Kalau kalian nemu bunga, batu, atau daun yang aneh, biarkan saja. Jangan sekali-sekali kalian ambil. Dan kalau nanti kalian ngerasa ada yang janggal, jangan ribut, jangan panik, terus jalan aja," kata si dosen ini. Suasana yang tadinya ramai itu Nadia ya, tiba-tiba berubah hening. Para mahasiswa itu macam mengingat pesan itu baik-baik, seolah-olah mereka juga tahu kalau ada sesuatu yang tidak biasa sama si hutan lele ini. Aku sendiri juga udah mulai ngerasa ada yang janggal nih, kata si Cia. Meskipun aku tuh udah beberapa kali ikut kuliah lapangan Nadia, entah kenapa kali itu rasanya beda gitu. Kok kali ini nggak enak perasaan aku gitu. Tapi di sini Cia mencoba untuk menepis pikiran buruknya dan dia tetap ikut ke barisan. Udah dimulai lah nih, baca bismillah, mulai gitu. Nah, pas rombongan ini masuk ke hutan, Wak, suasana masih biasa aja. Semua kelompok juga masih fokus sama tugas mereka masing-masing. Sesekali ya cuma kedengaran suara burung hutan dan juga suara para mahasiswa yang lagi berdiskusi ini kan. Cia yang ada di barisan paling belakang waktu itu ikut jalan juga nih, Wak, sambil mengawasi adik-adiknya. Tapi nggak lama dia ngerasa kayak ada sesuatu yang bergerak pelan di belakang aku, Nadia. Apa nih, katanya. Ngerasa ada yang janggal. Cia nengoklah ke belakang, Wak. Nah, waktu nengok itu, di sanalah dia lihat beberapa meter di belakang aku ada seorang laki-laki pakai kemeja sama celana panjang warna hijau yang lusuh. Terus dia pakai topi juga, warnanya pun nggak jelas Nadia, tapi yang jelas pudar lah gitu. Dan laki-laki itu jalan pelan Nadia, jalannya pelan kali, macam orang sakit. Tapi pandangannya lurus ke depan, dia nggak nengok ke kanan, dia nggak nengok ke kiri gitu. Pas pula aku pakai baju hijau ya. Di situ aku belum terlalu curiga, Nadia, belum. Oh, orang. Memang betulan kayak orang, dia nggak ngambang, dia nggak apa, mukanya juga nggak seram. Walaupun mukanya nggak begitu jelas itu siapa ya kan. Pikir ya udah cuma orang biasa aja, atau mungkin warga lokal kali ya gitu kan. Dah, ya balik lagi fokus nemenin adik-adiknya, ngamatin tumbuhan itu lagi. Sesekali mereka juga pindah titik tuh, sambil ngingetin kelompok mereka biar nggak terpisah gitu satu kelompok. Awalnya semua masih normal-normal aja, Nadia, masih.
Set, jalan lagi. Tapi makin jauh kami masuk ke dalam hutan, Nadia, suasananya udah mulai berubah lagi nih. Suara burung yang dari tadi mereka dengar udah mulai hilang. Kabut tipis juga udah mulai turun. Udara pun udah kerasa lembab, udah kerasa berat. Dan di momen ini perasaan aku balik ke awal tadi, Nadia. Gak enak. Cuma aku ya diam aja, gak mau. Kenapa nih suasana kayak ini? Kan gak mungkin aku mau ngomong kayak gitu. Nanti panik pula anak-anak kelompok aku ya kan. Aduh, tapi rasanya udah agak aneh nih. Untungnya meskipun sempat berfirasat nggak enak, Nadia, di hari pertama kegiatan pengamatan kami itu nggak ada kejadian yang aneh kali lah. Masih kayak, masih di tahap normal aja gitu kan. Pengamatan pun berjalan lancar sampai kami ke titik terakhir, ke titik kelima tuh yang masuk dalam hutan itu. Terus sekitar jam 4 sore, semua kelompok pun selesai mengamati dan mereka memang diperintahkan untuk langsung balik ke aula. Nah, balik udah jam setengah 4 nih. Nah, pas perjalanan balik itu, hawa di sekitar Cia mendadak dingin dan langkah anak-anak yang tadinya ramai, inilah situasi yang aneh tuh. Tiba-tiba